Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kami dari kelompok mata kuliah Al-Islam dan Kemuhamadiyahan akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami yang tentang bahayanya syirik. Apa saja Pak bentuk-bentuk kesyirikan itu yang terjadi dalam masyarakat? Ya, mengenai syirik ya. Ya, syirik ini secara bahasa artinya adalah menyekutukan. Sekutu artinya. Cuma di sini maksudnya adalah syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ya. Jadi syirik ini adalah termasuk dosa besar. Dosa besar yang harus kita hindari. Hendaknya sebelum kita meninggal, sebelum kita wafat, jangan sampai kita melakukan sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik ini kita masih beranggapan bahwasanya masih ada pencipta yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih beranggapan masih ada perlindungan selain daripada Allah. Dan kita juga misalnya masih beranggapan bahwasanya rezeki kita ini bisa kita dapatkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan-kesyirikan ini masih kita dapatkan di masyarakat. Masih ada di masyarakat seperti ini karena masyarakat masih menginginkan hal-hal seperti itu karena ingin mendapatkan sesuatu dan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Timbullah kesyirikan-kesyirikan sehingga sampai menyembah berhala, ya kan? Menyembah kuburan, kemudian juga menyembah pohon atau benda-benda keramat lainnya seperti keris, jimat, segala macam. Itu termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu analisis saya itu adalah apa sih bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi dalam masyarakat? Di dalam analisis saya tersendiri, secara bahasa pun syirik itu diartikan memalingkan suatu ibadah kepada Allah, baik itu perbuatan maupun perkataan. Nah, kalau secara istilahnya itu diartikan dengan menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, atau bisa kita sebutkanlah yaitu menyekutukan Allah. Dalam bentuk-bentuk kesyirikan dalam masyarakat itu sangat banyak. Namun diantaranya itu adalah seperti berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, dan juga berkorban kepada selain Allah. Apapun yang terjadi, yang kita lakukan dengan niat bukan selain Allah, itu dia termasuk syirik. Karena pada dasarnya Allah lah tempat kita berlindung. Dan juga dalam rukun iman yang pertama yaitu kita harus percaya kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Baik Pak, pertanyaan kedua, mengapa kesyirikan-kesyirikan ini bisa terjadi? Ya. Kenapa timbul kesyirikan ini di masyarakat kita ya? Ini kan masalah keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita harus betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, memang Allah inilah yang kita sembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya kepada Allah lah jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak kepada yang lainnya. Dan Allah menciptakan kita memang untuk itu. Nah, jadi keyakinan ini, al-iman ini yang perlu kita pupuk dan perlu kita yakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya lah yang berkuasa terhadap kita. Nah itu. Jadi kita kemudian timbulnya syirik ini karena adalah timbulnya keinginan-keinginan kita. Yang kita kadang-kadang menginginkan sesuatu tapi Allah belum berikan. Nah seperti ini. Misalnya ada orang satu keluarga belum diberi keturunan, ya kan? Dia beranggapan bahwa Allah tidak memberikan itu, maka dia coba untuk cari tempat lain.
dia cari ke tempat orang pintar, dia cari ke dukun untuk mendapatkan itu. Itu timbul keinginan-keinginan seperti itulah akhirnya menimbulkan syirik. Padahal kita harus bersabar dan kita harus terima apa adanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah yang kita syukuri. Gitu. Kemudian juga syirik ini timbul karena hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini karena ingin menguasai segala sesuatu, terutama rezeki tadi, harta, kekayaan. Kita tidak merasa cukup dengan kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, sehingga kita mencoba mencari dan meminta kepada yang lain, minta kepada orang pintar, dukun tadi. Ini menimbulkan syirik dan itu terjadi di masyarakat kita. Kenapa kesyirikan ini bisa terjadi? Ini sebenarnya masalah keimanan dan kepercayaan. Timbulnya kesyirikan ini ialah suatu keinginan-keinginan yang belum Allah berikan. Maka dari itu, karena belum diberikan Allah, mereka pun meminta kepada orang pintar maupun dukun. Ini juga karena hawa nafsu. Maka dari itu harus percaya dan selalu taat kepada Allah dan selalu senantiasa bersabar. Pertanyaan terakhir dari saya, itu bagaimana cara kita menghilangkan kesyirikan tersebut di masyarakat, terutama pada diri kita sendiri, dan apa pula bahaya kesyirikan tersebut? Ya. Jadi bagaimana supaya kita terhindar terhindar dari syirik ini. Jadi keinginan-keinginan itu tadi kan kita bermohon kepada Allah. Sekarang yang terjadi seperti yang saya ceritakan, kita bermohon kepada Allah tapi kita melalui yang lain. Kita berminta kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah, tapi kita tidak meminta langsung kepada Allah, meminta langsung melalui dukun dulu. Jadi seolah-olah kita temui dukun, minta tolong kepada dukun, tolong mintakan kepada Allah. Padahal Allah mengatakan minta langsung kepada Allah. Iza sa'alaka anni, iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Jika hambaku datang kepadaku menanyakan tentang aku, maka katakanlah kata Allah bahwasanya aku ini dekat dan aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Jadi berdoa itu langsung kepada Allah, jangan melalui perantara. Itu satu, supaya kita terhindar ya. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, kita juga harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita perbuat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekecil apapun. Sekecil biji zahrah pun kalau kita lakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah. Begitu juga dengan kejahatan, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, untuk mendekatkan diri kita terhindar dari syirik ini, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita. Seperti tadi Bapak katakan bahwasanya syirik ini adalah dosa besar yang tidak dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan syirik dia akan masuk neraka dan dia kekal di dalamnya. Itu. Luqman menasihati anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah." Hai anakku, kata Luqman, jangan kamu syirik kepada Allah. Karena syirik ini adalah zulmun azim, yaitu kezoliman yang besar. Jadi ini yang harus kita contoh dan kita selalu ingatkan, terutama adik-adik mahasiswa ini, menghindari kesyirikan kepada Allah. Itu termasuk syirik. Kemudian ada lagi syirik yang namanya syirik asghar. Tadi syirik akbar itu. Ada lagi syirik asghar seperti riya. Riya itu masuk ke dalam kategori syirik asghar, syirik kecil. Kita melakukan sesuatu tapi kita mengharapkan pujian selain daripada Allah. Misalnya kita beramal tapi kita mengharapkan pujian dari teman kita,
mengharapkan pujian dari orang lain. Itu termasuk juga. Jadi amal kita ini, apa yang kita perbuat ini memang betul-betul kita harapkan dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai syirik. Jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari kesyirikan. Demikian ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, analisis saya dari pertanyaan yang ketiga dan keempat itu adalah bagaimana cara kita menghilangkan sebuah kesyirikan yang ada pada diri kita atau pada orang-orang. Yang pertama, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang membuat syirik itu ada adalah karena kita tidak dekat dengan Sang Maha Pencipta dan kita selalu percaya pada tahayul-tahayul orang yang menganggap bahwa ada bantuan selain Allah. Hal itu membuat kita jadi lupa bahwa pemberi bantuan yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun akibat yang terjadi jika kita mengalami atau kita syirik, akibat yang pertama ya semua amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik termasuk dosa yang besar. Maka janganlah kita sekali-sekali berbuat syirik kepada Allah, karena halnya kita tahu bahwasannya hanya Allah lah tempat kita meminta semata-mata. Ide yang sudah kami kumpulkan, bagaimana sih cara menghindari kesyirikan itu? Yang pertama, kita harus bersabar dan juga percaya kepada Allah, karena semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus cara yang berikutnya yang telah kami kumpulkan, yang kami kumpulkan itu adalah kita tuh harus lebih dekat kepada Allah, karena Allah lah Tuhan kita, Tuhan dari segala alam, Tuhan dari semesta alam. Dan juga kita harus seringlah ikut seperti pengajian dalam rangka mendekat diri kepada Allah. Ketika kita udah mendekat diri kepada Allah, insya Allah kita akan terhindar dari segala dosa yang ada. Dan juga kita harus menghindari mitos seperti TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Karena dalam menghindari saja kita udah bisa mencegah, karena kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, maka dari itu kita harus menghindari mitos tersebut dan selalu kita tetap memperkuat rukun Islam kita dan juga rukun iman kita, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengikuti apa yang diperintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kesimpulan yang telah kami simpulkan itu adalah syirik itu adalah sesuatu yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu sangat berbahaya bagi diri kita maupun untuk orang lain di sekitarnya. Syirik tersebut sangat banyak, diantaranya itu adalah kita tuh seperti berdoa kepada selain Allah, berkurban kepada selain Allah, apapun segala pun yang kita niatkan itu tidak niat kepada Allah. Contohnya kita berdoa kepada pohon, berdoa kepada kuburan untuk meminta rezeki, kekayaan. Karena pada dasarnya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun hanya bisa berdoa dan juga berusaha, yaitu ikhtiar. Karena syirik tersebut kan banyak kerusakannya dan juga mudaratannya. Yang pertama kan kita bisa menghinakan sifat manusia. Yang kedua, syirik merupakan kezaliman yang besar. Dan berikutnya, syirik pun juga merusakkan, menghapuskan amal. Dan juga berikutnya, ya tentu saja kan ketika kita udah syirik, otomatis kan kita udah mempersekutukan Allah. Dan itu juga termasuk orang-orang yang kafir yang akan kekal di neraka sana. Mungkin sekian dari analisis kami bertiga. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.